Jadi kita coding-coding bisa kita baca dari seluruh tatanan kebudayaan kita. Kalau boleh saya coro pasar ngoten iki, wis pokoke wacanan kabudayaan apa wae mesti kita akan mengerti coding-coding yang ditinggalkan oleh para wali khususon wabil khusus Eyang Kanjeng Sunan Kalijaga atau Syekh Melaya. Saking kula semanten rumiyin. Terus pundi? Oh, nggih. Ususnya diluntung terus wah iki jan Mahisa iki anu provokator tenan iki. Wis muntuk ya niki. Ya wis tak ombeni sik wae. Bismillah. Nggih. Nggih. Ning diselani gambuh riyen kok nggo, Pak? Gambuh. Nyuwun tulung. Wis tiba mangsa labuh wis wayahe padha ulur jagung. Aku mesti ketarik ten pelok nggih soalnya pelok niku luwih kemayu, Pak. Jane mek mergo ra iso anu iki. Kanggo jagan sadurunge panen pari prayogane iya nandur bayung bayem lombok terong pun nyuwun dilajengaken kalian anu mawon napa gambuh kalih padha slendro bebas napa mawon. Napa sing ceria napa? Napa pun ajengaken rumiyin nggih, Pak. Nyuwun sewu. Jadi begitu digulung oleh Eyang Juru Martani, maka sesungguhnya kita sedang berhadapan dengan orang yang paling sabar dalam gumelarnya hijrahnya ataupun pindahnya ngek Sintoro ke Ngek Sigondo. Cek. Yaitu yang Arya Penangsang. Bisa Anda bayangkan 40 hari bertapa dan itu pun digagalkan gitu. Nek kula wis tapa 40 dina entek sak apa-apane isih digagalkan nek kula nesu gitu. Wong jan wong ra urus iki wis angel-angel 40 dina tirakat ya malah kon gagalkan. Belum lagi nanti stigmatisasi gitu. Bagaimana dia dianggap dibicarakan dalam teks-teks kolonial itu sebagai pembunuh dan lain sebagainya padahal kalau kita lihat tadi ususnya yang sangat panjang itu ada orang yang paling
sabar. Pramila kalau kita membaca teks, kita harus mengerti misalnya lagi sasmitonya, pasemon-pasemonnya. Jadi kalau di pengetahuan Jawa itu ada kurang lebih 7 pemaknaan ya, 7 kedalaman pemaknaan. Yang ketujuh itu yang tadi saya sudah matur, yaitu lungiding pasemon, makna-makna langit, makna-makna makrifat. Tetapi kita kalau dari atas adalah makna nglegeno. Itu juga kita harus paham. Wah, nek makna nglegeno itu kalau di ketoprak itu yang Arya Penangsang itu ngoten ya Pak, juah-juah ngangge napa Pak tombak. Nggih to pleret nganti dadal anune padarane brodol ususe diluntung dengan santainya. Luntung kayak gini. Sik ji begitu. Tetapi itu bukan berarti itu tidak ada gunanya. Mboten, itu bagian dari museum mais. Itu bagian dari bagaimana para pendahulu-pendahulu kita membuat alur cerita supaya itu melestari di dalam ingatan kolektif kita orang Jawa. Sehingga cerita itu jadi menarik, ada gandrungnya, ada ininya, itu memang supaya itu lestari di dalam ingatan kolektif kita. Bukan tidak ada artinya, bukan tidak ada gunanya, mboten. Nek jenengan Pak Mogol, lu kok wah iki ketoke iki ora mungkin digaweane jenengan tadi dosen sejarah mawon, ampun tadi pemain ketoprak, dalang ketoprak. Jadi mboten napa-napa nek kula lho nggih. Enggak apa-apa itu. Memang begitu itu cara memfreezing, memuseumaize. Bagaimana kita melestarikan semua itu dalam kasanah kebudayaan kita. Itu loh yang cuma kita paham, cuma memang benten ya. Kalau zaman dulu ada yang namanya jadi begini, salah satu contohnya kalau dalam pedalangan. Jadi kalau zaman dulu itu kalau ada pagelaran wayang di belakang kelir kalau yang sekarang ya. Jadi atau kalau zaman dulu karena penontonnya itu di sebalik kelir ya, melihat ya bayangannya. Maka yang jejeri dalang itu ngulamanya buka kayak kitabnya gini, Adi Parwa gini. Kok nek kleru mek didemi tok. Misalnya Gatotkaca ambles bumi. Nanti itu kleru kan, harusnya kan terbang. Gatotkaca ambles bumi. Ini sang ulama itu cuma dem tok. Itu dalangnya udah keringetan. Gua bias itu. Utawa saking semangatnya Gatotkaca koprol. Enggak boleh Gatotkaca kok koprol. Karena bisa terbang, karena ada badongnya atau ada probonya ini yang di belakang. Koprol saking semangatnya dalang hebat ya gitu. Mboten angsal. Lah ulama sebelahnya ndam tok. Gitu. Itu udah gobias kalau zaman dulu. Jadi ada kontrolnya. Gitu maksud saya. Lah demikian juga ketika kita nguri-uri apapun dalam elemen-elemen kebudayaan kita juga coba punya sistem kontrol gitu. Paling tidak memahami coding-coding dalam ketoprak, coding-coding di dalam wayang, coding-coding dalam solawatan, coding-coding dalam emprak misalnya kemarin dan seterusnya, coding-coding di dalam struktur sandang papan kita, omah kita ini bagaimana, itu memang harus kita pahami. Obah musi ing manah, obah musi ing lemah, dan obah musi ing Gusti Allah. Itu terintegrasi. Falya budu robbah hadzal bait. Alladzi amahum min ju wa amanahum min khauf. Nyun pangapunten Pak Kiai. Wong ora teteh maca Quran wis pokoke sak iso-iso kula ngoten mawon gitu. Muga-muga sadaqallahul azim. Lah ngoten-ngoten menika kita mesti memahami coding-codingnya. Bagaimana itu semua tergelar dalam kebudayaan kita. Dan hari ini peradaban luhur itu dibutuhkan oleh peradaban dunia. Orang barat sudah mulai mengusung gamelan ke sana, mulai ngusung wayang. Maka sekarang yang bergelar Kondobuwono itu namanya Profesor Ishak Cohen, Pak.
PhD ya, dari Inggris. Pemegang gelar Kondo Buwono. Kalau dulu yang Sunan Kalijaga, Kondo Buwono, Dalang Kondo Buwono. Makanya seminari Kalijaga itu atau padepokan ataupun pesantren lah ya, pesantren Kalijaga itu lulusannya namanya Mayang, Mayang Karo, Mayang Widagdo. Makamnya itu di Ungaran itu sampai ke selatan itu makam Mayang iki kok kiai kok jenenge Mayang. Sak ngertiku Mayang Sari ki ayu gitu. Jadi memang ini koding-koding. Oh, lulusan-lulusan Kalijagan Mayang. Ya maksudnya dalang niku. Mayang nglakokke wayang. Ngaten menika. Mpun muntuk niki. Sik kula pun. Nggih, kula mugi-mugi senes wekdal saged napa saresian melih saged napa saking kula cekap semanten nyuwun pangapunten mbah bilih kathah srogal-srogalipun nggih kula. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.